Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok pembuat game teka-teki kehidupan yang beranggotakan saya sendiri Kesa Dias, lalu ada Rafa Krisnamurti, ada Akila Bintang dan Raihan Danur. Game ini kami buat untuk memenuhi tugas besar pemrograman berorientasi objek. Boleh next. Nah, games teka-teki kehidupan ini merupakan aplikasi game edukatif teka-teki yang pada dasarnya adalah game kuis tebak-tebakan. Bahasa yang digunakan adalah Java dan menggunakan teknik Object Oriented Programming. Baik, untuk rubrik pertanyaan game, kami di sini mengusung 3 tipe soal atau 3 tipe modul soal berbeda, yaitu tipe soal pengetahuan umum, soal sains, dan juga soal geografi, di mana ketiga soal tersebut akan dibagi menjadi 2 section soal, yaitu soal pertanyaan mudah dan juga soal pertanyaan sulit. Untuk soal pengetahuan umum, kami di sini mengusung pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya kejadian dalam kehidupan sehari-hari, lalu bisa sejarah yang sangat umum, lalu seputar Bandung, karena kampus kami Tartim University berada di daerah Bandung. Lalu untuk sains, kami di sini mengusung soal-soal yang sekiranya berhubungan dengan tanaman, binatang, ataupun makhluk hidup dan lingkungan hidup lainnya. Lalu untuk geografi di sini kami mengusung pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya berhubungan dengan eh, kehidupan di Indonesia, baik itu alam maupun nama-nama kota. Berikutnya ada target pengguna aplikasi. Di sini kami mengusung target pengguna atau target user dari kalangan umur 12 hingga 55 tahun dan dengan perilaku ataupun behavior merefresh pikiran setelah seharian beraktivitas. Mengapa kami mengusung 2 target berikut? Karena kami rasa dari kalangan umur manapun membutuhkan namanya istirahat ya dalam setelah bekerja gitu, mau baik itu bisa bekerja, berkuliah maupun eh, melakukan kegiatan seharian yang lain. Setelah melakukan kegiatan tersebut, pasti Anda lelah dan membutuhkan istirahat. Kami terbesit untuk membuat aplikasi tersebut sehingga setelah melakukan kegiatan yang panjang dan memainkan aplikasi kami, diharapkan teman-teman bisa setidaknya pikirannya terbuka dan tidak capek. Selanjutnya untuk seputar program akan dijelaskan oleh teman saya Denny dan juga Zafa. Oke, di sini untuk seputar program ya, ada yang pertama penjelasan blok kode dan hasil pengoperasian kode. Bisa di next. Di sini aplikasi kami mempunyai 3 buah file Java. Yang pertama adalah quiz game sebagai main class. Yang kedua dan ketiga adalah key analysis dan quiz sebagai kelas biasa. Bisa di next. Oke, yang pertama ada kelas quiz game. Kelas utama yang di dalamnya terdapat main method. Di dalam kelas utama ini terdapat import scanner sebagai pengambilan input pemain. Lalu membuat objek scanner dengan nama SC. Selain itu terdapat juga variabel menu dengan tipe data integer yang akan diisikan dengan input SC tadi. Kemudian di dalam kelas ini juga terdapat output tampilan awal games dan tampilan untuk memasukkan pilihan. Di dalam kelas quiz game ini juga terdapat percabangan dari pilihan menu tadi. Bisa di next. Yang kedua adalah kelas QAnalysis. Pada kelas ini terdapat penggunaan array list yang diimport pada awal kelas. Kemudian di dalam kelas ini juga kami membuat objek array yang dinamakan question list 1 dan answer list 1. Terdapat juga metode initialize question list 1 yang dimana metode ini merupakan metode yang dibuat untuk menambah atau mengisi array question list 1 dengan pertanyaan dari soal yang terdapat pada game ini. Kemudian juga terdapat metode
initialize answer list 1, yang dimana metode ini merupakan metode yang dibuat untuk menambah atau mengisi array dengan jawaban dari soal-soal tadi. Oke, bisa di next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Zafa. Oke, untuk kelas quiz, di dalam kelas quiz ini terdapat import dari Java Scanner yang fungsinya untuk mengambil input pemain dan import random yang fungsinya untuk mengeluarkan angka secara acak. Scanner dan random tersebut dibuat sebuah objek yang bernama SC, random, question, dan answer. Selain itu juga terdapat variabel 6 bertipe integer. Lalu di dalam quiz ini juga terdapat beberapa metode, yaitu metode play easy dan play hard, yang digunakan untuk memilih tipe soal mudah ataupun sulit di menu awal. Di dalam metode ini berisikan variabel score dengan tipe data integer dengan nilai awal 0. Terdapat juga fungsi perulangan for dan while yang digunakan untuk mengulang attempt dari soal. Selain fungsi perulangan, juga terdapat fungsi percabangan yang dimana percabangan ini digunakan untuk mengkoreksi jawaban pemain. Jika sudah sesuai, maka akan tampil output jawaban benar. Sedangkan jika belum, maka akan tampil output jawaban belum tepat. Silahkan coba lagi. Jika jawaban pemain belum tepat dan sudah melebihi batas attempt, maka akan tampil jawaban yang tepat adalah titik-titik. Selain metode play tadi, terdapat juga metode untuk mengambil nilai return. Next. Selanjutnya kita akan melakukan pengoperasian kode program yang telah kita buat tadi. Baik, teman-teman, di sini kita sudah masuk ke VS Code untuk mengeran program yang sudah kami rancang. Jika bisa dilihat lebih dekat, di sini ada tampilan awal, yaitu quiz mudah dan juga sulit, merupakan pilihan soal yang kami tawarkan. Lalu pengguna atau pemain harus memilih dari kedua pilihan tersebut. Di sini saya akan coba untuk memilih pertanyaan mudah terlebih dahulu. Nah, karena tadi sudah diimport ya untuk util random, jadi terdapat untuk soal mudah terdapat 10 soal, lalu terdapat juga 10 soal untuk soal sulit, di mana pada dua tipe soal tersebut akan diacak atau di random dan akan hanya dipilih 6 soal saja. Jadi di sini jika saya input 1, maka nanti akan hanya keluar 6 soal saja yang diulang-ulang. Oke, di sini kita coba jawab benar dulu ya. Bentuk rumah SpongeBob adalah udah pasti nanas ya, teman-teman. Nah, benar. Nah, untuk soal kedua, di sini apa kepanjangan dari TMII? Nah, di sini bisa nih, misalkan saya jawabnya salah gitu ya. Bukan. Nah, kan gini ya, ini salah kan. Nah, di sini belum tepat, silakan jawab kembali. Lalu misalkan saya jawabnya benar. Nah, kan jawaban benarnya itu Taman Mini Indonesia Indah. Nah, langsung benar. Nah, misal soal kedua, ini saya jawab 2 kali salah, 1 kali benar gitu. Platypus termasuk jenis hewan apa? Misalkan hewan amfibi. Kan salah tuh. Belum tepat, silakan jawab kembali. Kan saya jawab lagi itu jenis hewan Pisces. Masih salah kan? Nah, misal saya jawab di sini mamalia. Nah, jawaban sudah terinput benar. Lalu untuk soal ketiga, semisal saya mau jawab, ini soal keberapa ya? Oh, keempat. Oke, untuk soal keempat, semisal saya mau jawabnya itu semuanya Bali. salah gitu. Bali. Nah, apa nama ibu kota Jawa Barat? Misalkan Bali. Oh, belum tepat gitu. California, Nah, California. Depok Jakarta. ya, coba ya. Depok. Nih. Kan Jawa Barat juga masih salah gitu. Misalkan yang ini terakhir California. ini California, Cirebon, Amerika gitu. Waduh, Jawabannya masih Jawabannya salah salah. nih. Ternyata jawaban yang benarnya itu adalah Bandung gitu. Nah, berarti teman-teman di sini nggak dapat poin. Lalu kita lanjut ke soal berikutnya. Tanggal berapa Indonesia merdeka?
misalkan jawabnya tuh, nah kalau untuk soal, kadang pada soal-soal tersebut memang harus dijawab secara rinci untuk penugasannya. Misalkan kalau di sini kan tanggal berapa, bisa aja jawabannya teman-teman masukin 17, masih salah. Lalu misalkan masukin 17 Agustus gitu. Masih salah lagi. Berarti memang soalnya itu meminta soal tersebut untuk dijawab secara rinci, yaitu 17 Agustus 1945. Benar. Ini simulasi aja, jawabannya itu adalah Dago. Oke, skor Anda untuk soal mudah ini adalah 5 dari 6. Kenapa begitu? Karena jika teman-teman itu menjawabnya satu kali salah lalu diteruskan dengan jawaban benar, maka jawaban tersebut akan dihitung benar seperti soal yang ini, Taman Mini. Lalu kalau misalkan soal tersebut dijawab 2 kali salah seperti soal Platypus ini, maka jawaban ketiganya kan benar, berarti masih terhitung 1 poin. Lalu untuk misalkan jawabannya itu salah semua nih tiga-tiganya, nah itu nggak kehitung poinnya, jadi terhitung salah ataupun 0. Jadi karena di soal-soal berikutnya jawabannya udah benar, jadi poinnya cuma 5 dari 6. Nah, misal kita mau coba run program yang satu lagi nih, yang sulit gitu. Bisa di-run lagi, terus kita masukin 2. Kan jawabannya sulit. Kita simulasikan aja untuk yang ini. Nah, terus singkatan dunia fantasi sudah pasti Duspan, alat pernapasan belalang, tak mikir tuh trakea, benar. Ibu kota Kazakhstan itu Astana. Provinsi ke-34 Kalimantan Utara. Kepiting jenis hewan apa? Krustasiea. Oke, jawabannya benar semua nih. Berarti skor Anda 6 dari 6. Anda mendapatkan skor yang sempurna. Terima kasih telah mengikuti presentasi kami. Selamat pagi, selamat sore, dan selamat malam.